Itu target apa yang diinginkan oleh 03, oleh kubunya Ganjar dengan tagar ini. Tetapi apakah efektif menghamburkan atau menghembuskan tagar asal bukan Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita mendapatkan kehidupan baru, harapan baru, rezeki baru, yang lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Sejak kemarin sampai malam hari ini di Twitter trending tagar asal bukan Prabowo. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa saya membuat konten ini, video ini bukan dalam konteks dukung-mendukung, tapi saya mencoba menganalisis peta politiknya plus minus dampak akibatnya dari tagar asal bukan Prabowo itu terkait dengan peta politik. Yang pertama bahwa konten tagar itu dibuat oleh kubunya 02. Tagar itu dibuat oleh kubunya 03 atau kubunya Ganjar Pranowo. Sampai menjadi tagar yang viral di media sosial yang saya pantau di Twitter. Tentu maksudnya secara politik bisa kita pahami bahwa dengan tagar itu diharapkan pendukungnya Prabowo, pendukung 02 bubar, terpengaruh, setelah itu akan memilih calon yang lain. Nah, calon siapakah yang diharapkan? Tentu kalau tidak 03 adalah 01. Mengapa pendukung 03 berharap atau lebih memilih orang-orang bubar dari kubunya Prabowo agar memilih 01 atau 02? Yang pertama, dia ingin berharap dengan tagar itu Prabowo ambruk, kemudian terjadilah putaran ketiga. Tentu 03 Ganjar Pranowo lebih berani, lebih pede, lebih memilih untuk bertarung final dengan 01. Nah, dan potensi kemenangannya bertarung dengan 01 akan menjadi lebih besar daripada bertarung dengan 02. Ya, itu target apa yang diinginkan oleh 03, oleh kubunya Ganjar dengan tagar ini. Tetapi apakah efektif menghamburkan atau menghembuskan tagar tagar asal bukan Prabowo? Saya kira tidak efektif. Tagar ini sama dengan kelas saya, sama dengan hujatan, cacian, makian, hinaan kepada Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi tentu saja tidak mungkin berada di barisan selain 02 ya. Ya walaupun secara verbal tidak pernah diucapkan. Tapi kan karena di 02 ada Gibran, tentu saja orang akan sangat mudah bisa membaca bahwa Pak Jokowi ada di situ. Oleh karena itulah kemudian surveinya Prabowo dari hari ke hari semakin nanjak dan sampai hari ini berada di posisi ranking pertama. Bahkan Ganjar Pranowo beberapa survei berada di urutan buncit, di bawahnya kubunya Anies Baswedan. Nah, tetapi menurut saya sekali lagi ini tidak efektif dan bisa jadi menjadi sebuah langkah bunuh diri bagi kubunya Ganjar Pranowo, bagi kubunya 03 dengan tagar yang bisa jadi menjadi salah arah, salah konsep, bumerang. Bumerangnya seperti apa? Ya tadi kalau berhasil kemudian akan menempatkan final antara Anies dengan Ganjar.
dengan apa namanya serangan asal bukan Prabowo itu, kemudian pada final tentu masih bisa ditakar, bisa ditimbang. Diharapkan orang-orangnya yang tadinya ke Prabowo masuk ke Ganjar kan begitu. Tapi apakah iya? Menurut saya tidak. Belum tentu lah ya kalau tidak mau dikatakan tidak, belum tentu. Mengapa? Karena sampai hari ini Pak Jokowi sekali lagi masih dalam posisi yang dicintai rakyat. Survei membuktikan kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi masih sekitar 80%. Ini yang lupa mereka pertimbangkan itu. Ini prediksi atau strategi politik itu melupakan ini. Padahal mereka sudah kena dampak. Kubu 02, 03 ini sudah kena dampak. Dengan strategi mengharu biru, menghujat, melecehkan, merendahkan Pak Jokowi, Gibran, dan keluarganya, terbukti mereka menukik tajam, terjun bebas. Kubunya Ganjar, surveinya semakin hari semakin kandas. Itu. Nah, dan sekarang mencoba menggunakan pertarungan dengan strategi asal bukan Prabowo. Menurut saya sama saja. Itu sama saja. Hanya beda cara tapi polanya, tujuannya sama saja. Dan dampaknya saya kira juga akan sama saja. Sekali lagi ini bukan persoalan dukung-mendukung, tapi ini analisa. Analisa perkiraan politik yang akan terjadi dengan tagar kebencian itu. Itu kan sama dengan levelnya dengan tagar kebencian menyerang Prabowo tanpa babi bu gitu loh. Yang penting bukan Prabowo. Nah, itu tadi kalau misalkan berhasil targetnya itu. Tetapi saya tidak yakin itu berhasil, lebih banyak gagalnya. Kalau gagal, maka misalkan petanya tidak seperti yang mereka prediksikan, bahwa orang-orangnya Gibran, orang-orangnya Pak Jokowi tetap setia dengan Gibran, berada di posisi 02, maka yang akan terjadi final adalah Anies dengan Pak Prabowo dengan 02. Nah, ini blunder kalau ini terjadi. Kalau ini terjadi, finalnya putaran keduanya adalah Anies vs Prabowo. Orang-orang 03 yang selama ini menghujat, mengharu biru, merendahkan, bahkan saya membuat tagar asal bukan Prabowo, mau kemana coba? Blunder, mau pilih Anies? Apa mau kalian yang selama ini berapa tahun yang lalu mengharu biru, menghujat kelompok-kelompok radikal FPI 212, mau bersekutu dengan mereka? Kalau mau ya silakan. Silakan mau mempertaruhkan negara ini di tangan mereka. Saya kira nggak mau lah. Tapi kemudian karena sudah terlalu menyerang begitu keras dengan kubu 02 dengan Pak Prabowo, kan malu juga mau berkampanye membela Prabowo mati-matian untuk memenangkan. Blunder. Kalau dipaksakan mau berbalik arah dengan zigzag, kalau sanggup mentalnya silakan. Tapi saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin akan bisa melakukan itu. Karena selama ini sudah menghinakan, sudah merendahkan, menyerang bayi buta, tiba-tiba besok harus mengubah narasi sebaliknya kan. Cara naik motor tiba-tiba balik arah tiba-tiba kan sulit. Nah, itu blundernya. Begitu juga ketika kemudian finalnya misalkan antara kubunya 02 vs 03, antara Pak Prabowo dengan bahannya. Apakah Anda bisa berharap orang-orang X01 masuk ke Ganjar? Saya kira tidak. Sulit juga. Nggak akan berhasil. Karena apa? Kubu-kubu kelompok-kelompok garis keras yang selama ini di wadah XFPI, XHTI 212 nggak mungkin bersatu dengan kelompok-kelompok merah. Itu udah ibarat kayak anjing dan kucing menurut saya. Harinya pasti kalau memilih ya masih ke 02 lah. Itu logika politik sangat sederhana. Maka menurut saya, mohon maaf, ini bukan persoalan dukungan, tetapi ini peta analisa politik. Kalau mau saya beri masukan, hentikan model strategi mematahkan
lawan dengan seradikal ini. Karena kalau tidak berhasil, dan kemungkinan tidak berhasil, itu fatal bagi Anda sendiri, bagi kalian sendiri. Fatal. Strategi itu bisa boleh diterapkan ketika kekuatannya seimbang. Kekuatan antar ketiga kelompok itu seimbang. Itu bisa dipakai pola semacam itu. Tapi bahwa peta saat ini antara 01, 02 itu tidak seimbang. Tidak seimbangnya apa? Pak Jokowi masih memiliki pendukung yang sangat fanatik, kecintaan yang sangat fanatik, 80% sekitar. Dan pendukung mereka bisa dipastikan 90% berada di barisan anaknya Pak Jokowi. Itu udah manusiawi sekali lah, manusiawi sekali. Kalau Pak Jokowi terus direndahkan, dihinakan, dihujat, dicaci maki, begitu juga Pak Gibran, mereka pasti akan sakit hati dan akan mengalihkan dukungan. Tidak akan mungkin memilih apa yang kalian kampanyekan, promosikan. Itu udah rumus psikologi dasar manusia. Dan ini 3 bulan yang lalu sudah saya warningkan. Ketika awal PDIP memasangkan Ganjar Mahfud Oktober 2023 yang lalu. Fatal kalau sampai menghujat terus Gibran dan Pak Jokowi. Dan terbukti 3 bulan berselang surveinya Ganjar anjlok menukik tajam. Dari yang awalnya di ranking pertama, kemudian menjadi ranking buncit. Itu dampak akibat dari Anda tidak hati-hati di dalam melakukan strategi dan manuver politik menjadi bumerang. Terima kasih. Selamat tahun baru 2024. Salam sejahtera untuk kita semuanya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.